Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia-Nya. Kita masih diberikan nafas kehidupan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, serta mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Rama, pada kesempatan kali ini saya Iwan Irwandi sebagai host dalam podcast Sahabat Rama Ramadan Membangun Akhlak yang hadir pada perdana pada bulan yang mulia ini di tempat yang mulia, dan tentunya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mulia, dan telah hadir bersama kita Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Tangerang, Bapak Kiai Haji Hafiz Gunawan. Beliau selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khair di Kecamatan Curug, dan panggilan akrabnya mungkin teman-teman beliau, murid-murid beliau biasa menyebutnya dengan kata Abi. Iya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Abi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Abi. Jasmani rohani wanita. Dalam suasana penuh kehangatan dan keberkahan ini, kita 20 menit ke depan akan berbincang-bincang seputar Ramadan. Tentunya terlebih dahulu secara pribadi saya ingin bertanya kepada Abi, sejak dan sampai kapan Abi berkhidmat di Nahdlatul Ulama? Bahkan terakhir Januari saya melihat dan mendengar Abi terpilih juga sebagai Ketua Tanfiziah PWNU Provinsi Banten, ya. Betul, ya. Yang kalau mulai berkhidmat itu tahun 99 ketika berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, maka beriringan juga perintah guru untuk terjun membentuk kepengurusan NU di Kecamatan Curug pada waktu itu. 99 ya. 99. Terus saya mengalir mulai dari ngurusin Kecamatan Curug terus sampai pernah menjadi wakil ketua GP Ansor di zaman era Ki Haji Ardani atau Divisi Akadeng, dan 2018 mulai dimasukkan jajaran pengurus Tanfiziah Kabupaten Tangerang sebagai wakil Rois Suriah di kepemimpinan Abincep Subandi, gitu. Dan juga di PW diangkat menjadi wakil ketua Robitoh Mat Islami, mewakili Ki Haji Madudin untuk memimpin RMI Banten. Masya Allah. Iya, itu mulai bergerak. Ternyata di tahun 2024 ya, ketika ada Kompercap ya. Kompercap diadakan di Tangerang dan kebetulan di Miftahul Khair, dan diamanatkan juga dipilih menjadi ketua Tanfiziah gitu, dan Tanfiziah PC NU Kabupaten Tangerang. Berjalannya waktu baru dilantik 10 November, Desember, Januari teman-teman di PC se-Banten 8 PC ini mengharapkan Abi mimpin di Banten. Maka tanggal 29 Februari itu 29 Januari itu, tidak salah, itu 29 Januari itu dipilih menjadi ketua Tanfiziah secara aklamasi. Itu ngalir saja, itu seperti ngalir saja. Ngalir sih. Udah baru 3 bulan sebagai baru 3 bulan, entah mungkin ada nilai plus. plus apa nggak tahu kita. Emang di NU Abi mau orangnya all out itu dong. Ya, Alhamdulillah, ya. Jadi kalau keluar rumah hadir penceramah ngaji itu ya kalau acara NU. Di luar acara NU fokus di pondok karena lebih asik tinggal di pondok kan ya. Ya bersama para santri, duduk bareng soal berjamaah yang santri. Dan alhamdulillah kan mulai 2008 Abi merintis pesantren Miftahul Khair itu, dan sekarang santri udah 1.500-an kan, dan 3 cabang gitu. Dan itu bekas istiqomah saja di pesantren dan tidak keluar dari pondok. Dia suruh panggil ceramah nggak ada. Jumatan juga khutbah, Abi khutbah nggak mau Abi khutbah kecuali di pesantren atau di tempat terdekat. Kecuali satu keluar Abi kalau NU. Itu Ketika ada kegiatan NU NU jangan kelas ranting sekalipun anak ranting Abi datang. Di pelosok Abi datang kalau ada nama NU, termasuk daerah Mancak. Meskipun belum ketua PC juga Abi sering datang itu kegiatan NU di daerah pelosok gitu. Karena cinta pada Nahdlatul Ulama itu.
ngalap berkah saja kita lah, ngalap berkah ya. Ngalap berkah, alhamdulillah putra daerah Tangerang sekarang memimpin menjadi PWNU Provinsi Banten. Baik Abi, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seputar Ramadan dengan tema Ramadan sebagai momentum perubahan. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya setiap penetapan awal Ramadan beberapa tahun ke belakang itu sering adanya perbedaan atau ikhtilaf. Ya, bagaimana kiranya Abi melihat fenomena ini? Ya, perbedaan tiap tahun pasti ada karena kan perbedaan dari awal pengambilan keputusan ya. Sementara kita di Nahdlatul Ulama kan menggunakan 2 metode, hisab dan ru'yat bilang. Nah, sementara sahabat kita atau organisasi yang sebelah yang kakak kandung kita Muhammadiyah cukup melalui hisab saja ya. Sebentar kan hisab secara hukum usul fikih tidak bisa dijadikan fatwa gitu. Nah, menurut NU, maka NU berpatokan tetap hisab berjalan. Hisab ini untuk membantu ru'yat berhasil perhitungan. Sesuai dengan hadis Nabi sahihnya kan ya. Semua di ru'yatihi wa abtir ru'yatihi kan fa in gumma alaikum faqmilul iddata sa'ban salasin. Jadi kalau memang kelihatan hilal biasa ketika kelihatan hilal ya silakan lebaran. Kalau nggak kelihatan mendung sempurnakan bulan Sa'ban 30 hari, puasa 30 hari itu. Itu jelas hadisnya kan ya. Tapi kita hormati perbedaan itu sebagai ijtihad gitu dong. Oh iya. Ya sebagai ijtihad. Pemahaman ru'yati kan kalau teman-teman kita itu pengetahuan gitu. Bukan lihat secara mata langsung gitu. Pengetahuannya hisab termasuk juga pengetahuan. Dan kita hormati juga dan sah. Cuma kita NU tetap berpatokan hisab dan ru'yat, dan dalam hal ini kita mengikuti Badan Hisab Kementerian Agama. Karena dengan kalau seandainya pemerintah tidak hadir pada menentukan jadwal, dia menentukan hijriah atau menentukan puasa atau Syawal, ya terjadi konflik nanti di bawah. Ya. Maka pentingnya pemerintah membentuk Badan Hisab, dan saya mendukung. Jadi perbedaan itu sunatullah ya? Ya sunatullah, biar aja itu istihad. Bentuk istihad kan aja gitu. Jadi ketika kita menjadi istihad, kalau salah kita dapat pahala 1, benar dapat pahala 2. Oh, iya. Jadi nggak rugi lah. Baik, Abi, selanjutnya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh sahabat Rama yang menonton dan mendengar ini? Mungkin ada kiat-kiat menjadikan Ramadan ini menjadi momentum perubahan untuk ke arah-arah yang positif gitu. Ya, di bulan puasa Ramadan pertama kita syukuri kita masih dikasih nikmat sama Allah sampai hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di mana saudara-saudara kita yang mungkin sedang di rumah sakit atau yang sudah meninggal tidak bisa menemui bulan Ramadan. Maka momentum ini ya kita guna semaksimal mungkin. Kalau bahasa Abi dari pagi sampai tidur lagi, Abi mah disitulah ladang kebaikan Abi. Setiap mata melek. Iya. Ya tidurnya pun ibadah kebaikan saja. Ya. Jadi kan momentum, apalagi puasa kita biar puasa yang berkualitas. Ya kan ulama sudah mengkategorikan puasa itu kan. Ada puasa khos, puasa am, puasa khos, puasa luas itu. Masya Allah. Ya. Lalu bagaimana kira-kira ketika nilai-nilai positif sudah kita capai untuk mempertahankannya setelah Ramadan, mungkin ada saran-saran dari Abi harus seperti apa? Kan seperti orang yang pengen tahap pertandingan aja kan, latihan pengen karena ingin lomba perhatian maksimal ya. Iya, peserta pengen pertandingan latihan maksimal. Tetap setelah pertandingan tetap pelatihan jalan terus kan, ya untuk meningkatkan kualitas. Jadi puasa juga sama, ya hanya puasa nahan lapar doang saja. Itu puasa orang awam, ya. Maka perlu kita terus-menerus kebiasaan bangun malam, sholat tahajud, ya. Kebiasaan kita mungkin baca Quran, bisa minimal 1 hari 1 juz gitu kita kan, dan lain sebagainya ibadah beda rutin kita itulah yang kita laksanakan. Meskipun bukan di bulan Ramadan itu, dan memang di bulan Ramadan itu luar biasa kan, bulan penuh yang berkah, pahala dikali lipat, doa semua dikabul. Ya Ramadan, bahasanya juga Ramadan pembakaran kan, pembakaran dosa-dosa. 11 bulan mungkin kita banyak dosa mungkin, maka di Ramadan kesempatan untuk membakar dosa-dosa kita. Gitu. Dicuci ya, Iya, Ramadan. Ya, betul. Terus kiranya apakah ada tradisi atau kegiatan dari PCNU atau PWNU dalam rangka meningkatkan kesalehan Ramadan, kesalehan sosial di bulan Ramadan ini? Kalau kesalehan sosial pertama ya kan sudah kita sering lakukan, dan kita semua juga sudah melaksanakan ya, seperti santunan yatim, kegiatan sosial lainnya, bagian takjil dan sebagainya. Banyak ya, Abi ya. Itu kegiatan-kegiatan sosial semua juga melaksanakannya.
Karena kan kalau bahasa Abi kepada teman-teman Abi yang orang kaya pertama ya, waktunya kita keluarin laki-laki kita. Gitu. Kemana Abi instruksi kan semua orang kaya itu kan apa yang dimiliki harta kita ini kan ada orang miskin, ada fakir miskin. Gitu ya. Semua keluarkan itu sodakohnya. Ibaratnya kan daki-daki itu keluarkan itu dong untuk kebersihan. Maka di bulan puasa ini banyak orang berlomba-lomba berbagi semua kan, mengumpulin anak yatim, sedekah sebagainya. Alhamdulillah itu positif. Kegiatannya itu kan sosial. Ramadan itu kan disebut juga sebagai bulan kemenangan ya, Abi ya. Iya. Bagaimana cara Abi memaknai Ramadan ini sebagai bulan kemenangan? Ya, pakai tarik ulama aja, laisa id liman la bisa jadid walakin id liman toh tajid. Artinya yang disebut orang lebaran itu orang yang bertambah takwanya, bukan orang yang hanya pakai baju baru. Laisa id bukanlah disebut orang lebaran itu orang yang pakai baju baru. Nah, budaya kita itu di masyarakat Tangerang khususnya pasti namanya lebaran itu baju baru, sarung baru, apalagi ibu-ibu dan sebagainya. Udah jauh hari udah kredit baju. Betul, nah, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja gitu untuk membahagiakan keluarga gitu. Tapi yang lebih penting ada bertambahnya taat. Maka laisa id liman la bisa walakin id liman ta'atu tajid. Taatnya semangat ibadah semakin bertambah gitu lah. Itu di antara tarif kemenangan itu ya. Kemenangan. Jadi lebaran dengan id beda itu. Kalau pakai baju baru itu lebaran. Betul. Jadi lebaran itu emang momen kemenangan ya. Kemenangan, iya. Terus kiranya manfaat puasa untuk kesehatan fisik dan mental, mungkin Abi bisa menjelaskan itu. Kalau kesehatan jelas hadis jelas sumutasiunya. Puasalah kamu agar kamu sehat. Jadi dan dokter telah membuktikan efek pengaruh daripada puasa, perbaikan sel-sel itu dan sebagainya kan. Itu sudah dibuktikan oleh kedokteran. Yang penting puasa itu bukan hanya kesehatan fisik, kesehatan jasmani, rohani. Ya kadang-kadang kita membutuhkan hanya fokus pada kesehatan jasmani saja, sebetulnya rohani. Nah, puasa itu diantaranya kesehatan rohani. Ya, bagaimana spiritualitas kita makin bertambah. Ya, semakin ketawaduan kita, semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita qanaah menerima apa yang kita miliki ya. Kalau bisa bareng masih ada unek-unek benci, dendam sebagainya, hasad dan sebagainya kepada teman-teman ya belum berhasil puasa Ramadannya ya dia. Iya, belum berhasil. Ada takabur, rasa pengaingan gitu. Maksudnya kalau maksudnya bahasa aing. Iya. Maka ya setelah puasa ini tetap kita kerja ketawaduan, kerendahan ya, karena semua manusia sama semua. Sebutan aja yang beda kan, Abi disebut kiai karena punya pimpinan pesantren ya. Iya, disebut Abi punya santri mungkin ya. Disebut ketua tanpis karena ketua MBC. Itu sebutan aja kan. Di mata Allah kita semua sama tuang parkir, kita semua audiens sebagai audiensi. Yang nilai Allah kan gitu. Kadang-kadang kita salah kan, kita sebagai penilai. Betul. Dia menilai orang saja. Mereka mau menilainya baik, kadang-kadang menilainya kan salah kan menilainya. Ngelihat orang lebih banyak kekurangannya, sementara menjadi dia banyak kelebihannya. Gitu. Harusnya kita terbalik ya, kepada orang lain ngelihat kelebihannya saja. Kelebihannya baru ngelihat diri kita banyak kekurangannya. Ya. Introspeksi. Sangat bagus sekali itu Abi. Jadi di mata Allah kita semua sama ya. Yang membedakan itu mungkin takwa kalau kata takwa. Ya. Lalu gini Pak Kiai, kita kan sering berpikir bahwa puasa kita diterima nggak nih sama Allah? Ditolak nggak nih? Kira-kira ada indikasi apa sih biar puasa itu diterima itu? Kalau indikasi mungkin ciri-ciri kan tidak dijelaskan kan, ya. Tidak jelas secara real ya. Iya, yang itu ujungnya takwa kan, iya kan? Jadi Allah menyuruh kita puasa agar kita takwa kan? Takwa itu indikasinya itu ya kan? Ya maka untuk menjadi takwa itu berat kan? Ya, kita semua menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, totalitas istiqomah. Hati kita semua mailun pada Allah, condong pada Allah gitu. Semakin hati kita tidak condong kepada Allah, itu udah bukan takwa namanya. Istiqomah hakiki itu. Jadi kalau mengejar ke sana berat, apalagi ciri orang bertakwa kan, mendengar suara Quran gemeter. Iya, terwajilat qulubuhum itu. Seperti kita ngedengar suara pacar kita deg. Karena saking cintanya. Saking cinta ya, Sementara kita mau ngedengar Quran biasa-biasa saja. Betul. Masih jauh. Iya, tidak ada lah gemeter katanya. Ya kan ada cerita unik dulu di zaman itu Abu Nawas tuh. Abu Nawas sih, cerita Abu Nawas kan ada seorang raja anaknya sakit itu dong. Iya, panggil dokter nggak ada yang bisa sembuh.
Ini Abu Nawas yang dipanggil gitu udah. Abu Nawas nyebutin daerah aja. Kalau kita contoh lah, Tiga Raksa, diem saja. Balaraja, diem. Pas sebutin Cikupa, mulai goyang tangannya. Kata Abu Nawas, nah berarti ada orang yang dicintai daerah sana ya, gitu. Masya Allah, ya, Dicarilah, bener ya, ternyata bener dia sedang sakit hatinya karena jatuh cintanya. Gitu. Nah itu takwa seperti itu tuh, kalau sampai Al-Quran seperti itu luar biasa. Gitu. Nah kita belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Mendengar Ya. Quran kita biasa saja kadang-kadang. Iya. Bahkan ketika cerita neraka kita mesti ketawa-tawa. Iya, iya. Iya, sementara kan Abu Bakar Siddiq kan jarang ketawa orangnya, ya, jarang ketawa Abu Bakar Siddiq umatnya saya. Tapi ketika ngedengar cerita kubur, cerita neraka, langsung luar biasa sahabat. Iya, langsung nangisnya luar biasa. Kita mah santai saja. Dia ada perangkat mungkar nakir, bakal begini di neraka ini biasa aja. Cinta kita memang belum maksimal. seberapa ya dibandingkan memang para Tapi sahabat, kewajiban para kita nabi. ikhtiar. Ya, ya. Ya berupaya terus maksimal, yang penting kita terus maksimal usaha menjadi yang terbaik. Maka santri Abi itu ditanamkan, saya bukan orang baik, tapi berusaha menjadi yang baik. Jadi berusaha menjadi yang terbaik gitu aja. Baik, yang terakhir Abi, Ya. kira-kira program-program khusus PCNU atau PWNU berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan atau menghidupkan nuansa Ramadan kali ini ada tidak? Seperti apa? Ya kalau di PCNU sendiri kan kita termasuk tim Tarling dari Bupati. Tarling, Iya, salah wakil satunya. dari malam lagi mendampingi Tarling dari Wakil Bupati di daerah Curug, kemarin di daerah Cikupa, Belaraja. Nah itu alhamdulillah. Tarling itu taraweh keliling Taraweh ya? keliling. Jadi taraweh keliling itu tim Pemda bersama jajaran dan alhamdulillah NU termasuk dilibatkan di situ untuk melakukan tarling. Dan kita mendampingi bentuk dukungan kita kepada pemerintah. Karena harus dengan pemerintah harus bersama sejalan gitu. Dan juga sebagai kritik membangun. Ketika memang ada hal-hal yang tidak sesuai, ya saya pasti ngobrol langsung dengan Pak Bupati langsung. Ini nggak cocok seperti ini gitu dong. Kontrol sosial gitu. Saling mengingatkan gitu dong. Ya, pokoknya total kayak rumah kalau bahasa punya kaidah, jadi tasarruful iman manutun, la tasarruf imam liru'yati manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya pasti berdasarkan kemaslahatan gitu dah. Jadi husnuzon saja. Jadi pemerintah itu punya program pasti untuk kemaslahatan umat. Namun ketika ada hal yang salah teknisnya kita ingatkan itu. Ya kadang-kadang kan tujuannya bagus, contohlah program bantuan guru-guru ngaji. Ternyata kita dapatkan ada yang bukan guru ngaji gitu. Nah, kita langsung laporan gitu dah. Atau ada bantuan pondok pesantren. Ternyata itu bukan pondok pesantren gitu dan tapi dibantu dan sebagainya. Dan itu pasti menegur, mengingatkan. Programnya bagus, pengelolaan di bawah kadang-kadang yang belum bagus kurang tepat sasaran. Tidak tepat sasaran gitu. Jadi semua program bagus, bahkan apalagi yang dengar di pemerintah sekarang, alhamdulillah ada rehab asrama pondok pesantren. Kemarin sanitren, jadi rehab sanitasi pondok pesantren, alhamdulillah. Nah sekarang ada rehab pesantren, satu pesantren itu 200 juta rencana. Itu pasti Abi kontrol gitu dong. Ya ketika ada pesantren yang nerima bukan tempatnya, pasti Abi langsung memberikan masukan pada kebijakan langsung ke Bupati. Siap. Ya. Salah satu bentuk kolaborasi dengan Pemda itu mungkin salah satunya Tarling terus memberikan saran kritik jika memang itu dibutuhkan oleh Pemda ya Abi ya. Iya betul. Baik Abi, mungkin sebagai closing statement dari Abi untuk para sahabat Ramadan Membangun Akhlak, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk semuanya, mangga silakan. Kepada sahabat Rama namanya, sahabat Rama Ramadan. Sahabat Rama, Ramadan Membangun Akhlak. Sahabat Rama, khususnya Kementerian Agama, selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sangat luar biasa karena dalam ulama terbagi 3 puasa. Puasa umum hanya menahan lapar dan haus. Jadi puasanya hanya nungguin buka aja itu. Kalau hari ini nungguin aja buka doang, kolak gambarannya itu puasa umum lah. Ya, apalagi dan itu sah saja ya. Namun naiklah kedua. Cuma tingkatannya beda mereka ya. Tingkatan kedua lah. Tingkatan kedua. Puasa khos menjaga anggota tubuh juga. Di samping perut jaga dan dijaga juga mata, kuping, lidah, tangan kita, 7 anggota ambatan termasuk perut, kemaluan dan kaki itu 7 anggota yang dijaga dari berbuat maksiat. Kesibukan tangan kita ini hati-hati dengan harus diimsak juga. Ya itu tingkatan kedua, apalagi sampai tingkatan ketiga luar biasa. Tingkatan ketiga di samping makan nggak menahan lapar, menjaga 7 anggota dan dia menjaga hati dia.
hatinya tetap saja pada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Maka saya diajar sama guru saya itu, sama Abuya Cilongok, Abuya Uci, ya setiap napas kita keluar itu usahakan Allah keluar. Tarik napas, tarik buang Allah, Allah, Allah. Jadi napas kita keluar Allah. Nanti sudah terbiasa juga enak. Lagi ngobrol begini masih bisa kita masih berzikir aja. Allah. Jadi keluar napas kita biar keluar Allah, Allah, Allah gitu. Naik mobil berapa itu? Iya, yang ngobrol gitu. Jadi biasakan gitu, biasa seperti itu. Jadi sebab kan nanti setiap napas akan dipertanyakan. Jadi pertanyaan Allah itu setiap napas untuk apa selama napas itu. Jadi untuk apa setiap napas digunakan? Ya, setiap napas ada pertanggungjawabannya. Iya, untuk apa itu? Setiap napas, bukan setiap hari, bukan 1 jam. Setiap napas yang kita keluarkan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah itu kalau insya Allah kalau orang demikian semua terjaga dia, ya terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Berusaha semaksimal karena disibukkan dirinya. Gitu. Ketika memang ditakdir sebagai pejabat, jadilah pejabat yang baik, gitu kan? Jadi pedagang yang baik itu saja. Tidak ada melanggar syariat Islam atau maksiat lah gitu. Ya karena maksiat hari ini itu akan menjadi masalah masa depan. Ya kebaikan kita hari ini, kebaikan kita itu akan menjadi solusi kita ke depan nantinya. Maka Abi menanamkan santri Abi jangan khawatir masa depan. Jangan khawatir masa depan, selama kita berbuat baik, insya Allah kebaikan kita itulah yang akan membantu masa depan kita. Tapi ente buat masalah, berbuat maksiat hari ini, itulah nanti masalah yang akan kalian hadapi. Nangis kalian nantinya. Di akhirat, di dunia nangis, di akhirat nangis. Masya Allah. Iya, mulai bangun pagi sampai tidur lagi, teruslah menebar kebaikan. Sebagaimana Nabi memberitakan, kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia kan. Karyanya itu, iya. Kalau kita baru sebut orang soleh dong, katanya soleh, kelihatan ngaji rajin, katanya orang soleh, kelihatannya orang soleh. Tapi belum tentu gitu kan dia. Oleh karena itu semoga ya semua sahabat lama memberikan manfaat semuanya kepada tetangga masyarakat kita ya sebaiknya. Ya kita malu sama orang-orang non muslim lah. Non muslim itu udah bikin selalu handphone itu handphone. Ya handphone itu sangat manfaat kan luar biasa. Saya kalau ke Jawa kemana pakai map pasti kan, belok kanan, belok kiri. Itu luar biasa manfaatnya kan? Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Kalau digunakan untuk itu kenapa adanya di orang non muslim? Oh iya. Dengan bos-bos orang-orang Cina datang Indomar, berapa orang yang tenaga kerja itu diantara orang-orang soleh, artinya orang yang mengerjakan kebaikan gitu. Jadi mereka udah berikan contoh hadisnya di kita gitu. Nabi mengajak al-yadu ulya khair min al-yadi sufla, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Itu berarti Nabi nyuruh kita pemberi kan? Iya, jadi orang kaya. Iya. Bukan tangan di bawah yang suka minta. Jadi kalau bahasa Sundanya resep merek, lain resep di berek. Betul. Sementara kita meresep di berek. Bukan resep merek. Ya, Masya Allah. Baik Abi, Masya Allah sangat bermanfaat kali obrolan pada siang hari ini. Baik sahabat Rama semuanya, demikian obrolan kita dengan Abi Kiai Haji Hafiz Gunawan selaku Ketua Tanfiziyah PWNU Banten, juga pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khair. Semoga obrolan tadi bisa tidak hanya dijadikan sebagai sebuah tontonan, tapi kita jadikan sebuah tuntunan dan tidak semata sebagai media informasi saja, akan tetapi bisa kita jadikan sebagai sebuah inspirasi dan edukasi bagi kita semua. Amin. Baik, saya host Iwan Irwandi, izin undur diri dari sahabat podcast semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.